lahan berikutnya, yaitu pengecekan di perkebunan Lombok yang sudah dilakukan langsung oleh Bapak Fikri bersama petani, yang mana Lombok pada siang hari ini dicek pH-nya pada angka 4. Maka nampak di sebelah ini Bapak Fikri memberikan pengarahan-pengarahan secara langsung kepada para petani bahwasanya keluhan panen Lomboknya tahun kemarin kurang maksimal, sehingga terjadi pengecekan pH tanah ini pada angka 4. Mestinya pH tanah ini untuk tanaman Lombok di sekitar wilayah Madirejo ini adalah pH di atas 7. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya keilmuan ini yang diterima oleh para petani Madirejo dan merupakan suatu kebanggaan mendapatkan ilmu dari Bapak Fikri pada siang hari ini. Demikian pemirsa, liputan siang hari ini pada tahap yang kedua. Tetap salam damai selalu dan salam petani unggul Indonesia. Wassalam. Di sini kita pada cek lahan yang ke lokasi yang ketiga, di mana di sini Bapak Fikri akan memberikan penjelasan dan melakukan suatu pengetesan tentang kesuburan tanah di wilayah lahan ketiga ini, dan juga kita akan mengetahui juga bagaimana pendapatnya dari pemilik tanah atau petani di sini dengan lahan yang habis disurvei oleh Bapak Fikri ini, yang mana lahan ini terkena lahan yang tidak subur, tetapi Bapak Fikri akan memberikan suatu penjelasan yang lebih fantastik dan sangat menggairahkan supaya hasil panennya lebih baik. Bagaimana menurut Pak Fikri hasil pengetesan barusan? Ya, ini jadi Mas ya, ini tanah ini masih kurang subur ini. Ya, jadi dari hasil pH-nya ini masih kurang normal pH-nya. Apalagi tanah ini masih kelembapannya kurang juga. 30% yang tadi ya, dilihat ya. Seharusnya kan harus naik lah 60-70 biar maksimal kan. Dan unsur haranya juga sangat kurang sekali nih NPK, harus selalu dirabuk nanti. Terutama ini ureanya harus ditambahin. Apalagi nanti ini mau ditanamin apa? Nanti ini tanamin sawi, Pak. Sawi ya, yaitu ureanya harus bertambah sama kaliumnya harus bertambah gitu, okay? Ya, terus terapi apa yang harus dilakukan oleh Bapak petani Pak Fikri situasi tanahnya seperti survei pada siang hari ini, Pak? Ya kalau bisa tanah ini diolah kembali Pak ya. Diolah kembali, mungkin memanfaatkan kotoran sapi, tapi harus kering dulu, amoniaknya harus dihilangkan dulu ya. Setelah itu baru dirabu itu, setelah itu agak lama kembali diberi urea Pak ya, biar tambah bagus gitu. Oke, terima kasih Pak Fikri. Ya, sekarang kita dengarkan bagaimana tanggapan Bapak petani tersebut mengenai penambahan ilmu ini yang sangat penting bagi para petani yang selama ini mengalami keluh kesah tentang hasil panen dari segala macam jenis tanaman yang hasilnya kurang maksimal. Nah, selamat siang Mas, silakan tanggapannya bagaimana mengenai kedatangan Bapak Fikri ini tentang ilmu pertanian yang mudah-mudahan diharapkan menjadi lebih baik untuk panen ke depan. Silakan. Alhamdulillah, ada ilmu yang diserahkan oleh Bapak Fikri. Ya, saya keluh kesah di tanah ini itu terlalu sulit untuk ditanami. Ya, seperti tanaman itu gak mau berkembang. Seperti akar-akar juga itu gak mau mengakar dengan baik gitu. Terus tanaman banyak dikasih nas sedikit, lalu terus kuning lagi kalau kurang pupuknya. Terus karena tangguh kurang keseimbangan pH-nya kurang, ya, pH-nya ya, ya, pH-nya kurang ya. sama dia itu tandus. Oh ya, nah, alhamdulillah kalau tadi katanya suruh apa? Diberikan kaloris. Ya, Biar pH-nya normal. ya, Ya, udah itu aja. ya. Makasih. Tanggapan dari petani di Desa Madirejo yang mana bisa menerima tentang ilmu kesuburan tanah yang telah disampaikan oleh Bapak Fikri, dan mereka merasa puas dan bisa menerima ilmu itu. Semoga hasil panen kedepannya menjadi lebih baik, karena selama ini di Madirejo belum mendapatkan pengetahuan semacam itu yang telah disampaikan oleh Bapak Fikri.
Terima kasih, tetap salam damai selalu dan salam petani unggul Indonesia. Bagaimana ini kesimpulan dari Bapak Fikri, yaitu ahli kesuburan tanah, alumni Universitas Brawijaya Malang, yang mana telah mensurvei tingkat kesuburan tanahnya, pH-nya itu terhadap 2 petani pada sore hari ini, pada tahapan ketika survei ini, untuk supaya hasil panen kedepannya menjadi lebih baik. Selamat sore Pak Fikri, bagaimana hasil survei tanah tersebut? Bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang ditempuh? Jadi ini tadi ada keluh kesah dari Bapak sahabat petani ya. Dari sisi barat tumbuhan tidak sama dengan hasil sisi di timur kan ya. Dari hasil ini tadi kita cek tanahnya, ternyata unsur kesuburan di utara di sebelah barat itu kurang dengan nilai 4 Pak ya. Terus pH-nya kurang dari 6 dibandingkan dengan di sisi timur kesuburannya dinilai 6,5 di rata-rata Pak ya. Terus pH-nya 7. Jadi tingkat kesuburannya itu lebih subur di sisi timur. Nah, nantinya Pak ya, setelah nanti panen Pak ya, itu nanti diberikan dolomit untuk menjadi basa yang di sisi barat Pak ya, diolah dulu tanahnya. Nanti kita cek kembali. Setelah itu NPK-nya juga dites Pak, unsur haranya. Nanti mau nanam jagung Pak ya, jadi kita harus perlu apa gitu. Insya Allah nanti tumbuh jagung menjadi lebih baik. Itu Pak ya, ini resepnya Pak ya. Mengetahui pH-nya pada angka 4 di tanah sekitar ini Pak Fikri, langkah apa selanjutnya yang harus ditempuh supaya hasil kedepannya itu lebih baik buat petani di sekitar sini Pak Fikri? Jadi kedepannya saya inginkan untuk sahabat petani itu sebelum menanam tanaman, kita harus tahu kondisi medianya dulu. Jadi media itu harus kita olah menjadi subur dulu, baru kita tanam, gitu Pak. Setelah tanah dites dan memberikan ilmu Bapak Fikri, marilah kita dengarkan tanggapan dari petani secara langsung mendapat wejangan ilmu dari Pak Fikri. Selamat sore Pak, bagaimana tanggapan Bapak dengan kedatangan Bapak Fikri, ahli kesuburan tanah yang sebelumnya belum pernah didapatkan di desa ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Setelah mendapatkan ilmu, nanti setelah panen nanti nanam kembali akan saya terapkan arahan dari Pak Fikri, begitu. Dengarkan langsung tentang prakteknya Bapak Fikri di lapangan tentang kesuburan tanah, pengetesan kesuburan tanah, dan juga testimonial yang secara langsung disampaikan oleh para petani, yang mana petani merasa puas atas kedatangan Bapak Fikri dan menyambut dengan gembira, dan mudah-mudahan mereka juga berharap nilai kesuburan tanah dan nilai panen berikutnya akan menjadi lebih baik. Demikian pemirsa, tetap bersama Warta Merdeka. Salam damai selalu dan salam petani unggul Indonesia. Wassalam.